Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada peringatan Hari Pramuka Indonesia yang ke-60 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Yang terhormat Dewan Juri, Pembina, dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Sejarah lahirnya Pramuka di Indonesia diawali dengan berdirinya Gerakan Kepanduan Hindia Belanda pada tahun 1912 di Jakarta, bernama Nederlands Padvindersvereniging (NPV) dan berganti nama menjadi Nederlands Insies Padvindersvereniging pada 4 September 1917. Gerakan ini sebagai bagian dari Kepanduan Nederlands Padvinders Organisatie (NPO) yang berpusat di Belanda. Sedangkan Gerakan Kepanduan Nusantara oleh Pribumi didirikan pada tahun 1916 yang diprakasai oleh Pangeran A.A. Mangkunegoro VII tanpa campur tangan dari Belanda. Organisasi tersebut diberi nama JPO. Lahirnya JPO menjadi penyemangat berdirinya organisasi kepanduan lain di Indonesia pada saat itu seperti JJP, SIAP, dan Padvinders Muhammadiyah yang kemudian berganti nama menjadi Hizbul Wathan atau HW. Setelah dilarang menggunakan istilah Padvinderi oleh pemerintah Hindia Belanda, KH Agus Salim mencetuskan ide untuk mengganti Padvinder dengan nama Pandu atau Kepanduan. Gerakan Kepanduan turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kemudian tercetusnya semua pemuda, sehingga Kepanduan Indonesia semakin berkembang. Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi seperti IPO, PK, dan PPS bergabung menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI yang kemudian pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, organisasi kepanduan dan partai dilarang untuk beraktivitas karena para pandu ikut terjun dan bahu-membahu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun idealisme dan semangat tetap menjiwai para pandu. Barulah setelah kemerdekaan Indonesia, sejumlah tokoh dari Gerakan Kepanduan Indonesia berkumpul untuk melakukan pertemuan di Solo. Dari hasil kongres pada 28 Desember 1945, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Pada tanggal 16 September 1951, terbentuklah IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia, yang diterima menjadi anggota International Conference, organisasi kepanduan sedunia. Dalam kurun waktu 1950 sampai 1960, banyak organisasi kepanduan tumbuh di Indonesia. 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPINDO, Popindo, dan PKPI. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno memberikan amanat pemimpin Pandu di Istana Merdeka. Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburinya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Lambang Pramuka berupa tunas kelapa yang kita ketahui saat ini disahkan dalam Kepres nomor 238 tahun 1961. Kemudian pada 14 Agustus 1961, secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada masyarakat. Dan hingga kini, tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional. Saudara-saudara yang saya hormati, peringatan Hari Pramuka ke-60 kali ini jatuh pada Sabtu 14 Agustus 2021.
Pada peringatan kali ini, kita masih berada dalam situasi pandemi, sesuai tema dan slogan, yaitu Pramuka Berbakti Tanpa Henti dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru dengan kedisiplinan dan kepedulian nasional. Mari kita semua memerangi pandemi COVID-19 ini dengan cara melipat gandakan sikap empati dan menolong sesama. Kita harus lebih disiplin dan menahan diri dan prihatin dalam berusaha membantu menanggulangi pandemi. Marilah kita berdoa kepada Allah agar kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan dari wabah ini. Marilah kita selalu mencuci tangan, menaati protokol kesehatan dengan cuci tangan menggunakan sabun, pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar kehidupan kita selanjutnya lebih berkembang, agar kita lebih leluasa melakukan kegiatan pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.